Elektabilitas calon presiden 2024 ini kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo masih bertengger di nomor 1, yang kedua Anies Baswedan, yang ketiga Ganjar Pranowo. Bagaimana menjelang debat kandidat calon presiden, apakah angkanya tetap atau mengalami perubahan? Nah, ini teman yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut terkait elektabilitas, ada hal yang menarik mengenai bansos temannya. Ada video viral terkait Pak Jokowi bersama Erick Thohir ini membagikan sembako kepada pengendara di jalan di depan istana. Dan ini mendapat kritikan dari Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla mengatakan ini memalukan, yaitu istana, di depan istana ini acaranya bagi-bagi sembako. Padahal bagi-bagi sembako itu harusnya ranahnya adalah Menteri Sosial. Tetapi tidak tampak Menteri Sosial, di situ ada Pak Jokowi, ada Erick Thohir. Nah teman, bagaimana kalau kita perbandingkan dengan sembako yang dibagikan Anies Baswedan pada waktu Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta? Kita tonton video yang satu ini. Contohlah apa yang dilakukan oleh Pak Anies ketika beliau di DKI. Melaksanakan juga bansos itu. Di dalam kemasannya jelas tertulis, dibiayai oleh APBD, bukan oleh gubernur. Ini baru keren. Jadi jangan sampai nanti digunakan oleh paslon yang berkebutuhan khusus. Nah, ini saya kira ini penting lah disosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini uang rakyat, dari rakyat untuk rakyat, tidak terkait kebutuhan dengan khususnya apa sih Bang, kan surveinya udah tinggi. Kebutuhan khusus bantuan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai elektabilitas calon presiden menjelang debat kandidat yang akan digelar KPU pada tanggal 4 Februari 2024. Namun sebelum kita bahas elektabilitas, kita akan tonton dulu temannya mengenai bansos yang hari ini menjadi perbincangan, di mana banyak orang yang mengkritisi apa yang dilakukan Pak Jokowi, Erick Thohir, dan beberapa pegawai membagikan bansos sembako temannya. Artinya bansos atau sembako itu diberikan kepada mereka, warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan kepada mereka yang mengendarai motor dan sebagainya. Saya pikir ini kurang tepat sasaran, lebih baik diarahkan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi pemberian bansos itu juga mendapat reaksi karena ini tahun politik menjelang Pilpres teman ya. Tanggal 14 kita sudah memilih calon presiden, wakil presiden. Tetapi ada video yang cukup viral mengenai pemberian bansos tersebut. Apakah tidak ada indikasi mengarah kepada dukungan kepada salah satu calon presiden? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Dan kali ini ada pengamat juga yang mengkritisi terkait bansos. Kita tonton video yang satu ini. Presiden dengan Pak Erick Thohir membagikan sembako di depan istana buka gerai. Ya ampun, itu istana negara loh, simbol. Membuka meja dikasih taplak, ya kan? Ya. Ditaruh sembako dibagikan oleh presiden langsung. Oke? Yeah. Itu never happen in our history. Nomor satu. Nomor duanya, gitu kan, di hari yang sama di istana itu semua ada kegiatan tiap hari Kamis, namanya Kamisan. Gue kaget banget loh. Jadi mereka tuh udah beri beratusan kali Kamisan ke istana selama Pak Jokowi itu hampir 10 tahun ya. Penjabat, tidak pernah sekalipun ditemui. Tiba-tiba gara-gara anaknya si putra mahkota pengen jadi wapres, dia buka gerai bagi-bagi sembako. Anda bisa bayangkan nggak? Yang saya datang berapa kali Kamis, berapa ratus hari, tiba-tiba sekarang itu nggak keluar. Sekarang kalau cuma buat demi anaknya bagi-bagi sembako bisa keluar. Etika tadi Bu ya, paling enggak. Bukan cuma etika, lebih dari situ udah lebih dari beyond itulah gitu. Nah itu sahabat Enjoy Channel, terkait tanggapan dari pengamat militer juga, di mana Pak Jokowi bagi-bagi sembako mendapat kritikan yang cukup tajam. Karena sekali lagi teman, sembako itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan, bukan dibagi-bagi setiap orang yang jalan di depan istana dibagikan sembako. Yang kedua, sembako itu mestinya
yang ngurusi adalah Menteri Sosial, bukan langsung Presiden. Presiden mestinya memantau perkembangan pekerjaan menteri-menterinya. Dipanggillah ke istana bagaimana mengenai bansos, mengenai sembako dan seterusnya. Tetapi masalahnya adalah sekarang itu kan menjelang Pilpres, teman. Kalau dibagikan sembako berarti ada orang mengaitkan kepada Gibran, teman, putra dari Pak Jokowi. Nah, inilah teman yang bisa dikaitkan ada keperpihakan, ada kepentingan khusus dari Pak Jokowi kepada anaknya. Jadi orang berpikirnya ke sana. Nah, tapi ya inilah teman ya, kondisi real yang terjadi pada saat ini, politiknya seperti ini. Banyak kritikan mengenai politik dinasti itu juga menyeruak di mana-mana. Tetapi Pak Jokowi rasanya tak ambil pusing, pokoknya jalan terus. Kalau sudah ditetapkan KPU ya itulah keputusan KPU bahwa Prabowo Gibran akan maju menjadi calon presiden dan berkontestasi dengan Anies Baswedan beserta Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana teman elektabilitas per hari ini? Coba kita baca beritanya ya. Kita ambil berita teman dari CNN Nasional ya. Elektabilitas Anies, Prabowo, Ganjar jelang debat kelima. Komisi Pemilihan Umum KPU akan menggelar debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu malam 4 Februari 2024. Sebelumnya sejumlah lembaga survei sudah memetakan elektabilitas para capres-cawapres. Periode waktu survei yakni pada awal hingga akhir Januari 2024, elektabilitas Prabowo Gibran unggul di seluruh hasil survei. Sementara Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berebut elektabilitas di urutan kedua. Kita lihat teman-teman, elektabilitas paslon versi LSI DNJA. Ini melakukan survei tanggal 16 sampai 26 Januari. Hasilnya teman ya, hasilnya kita lihat Anies Muhaimin dapat 22%, Prabowo Gibran dapat 50,7%, Ganjar Mahfud 19%, tidak menjawab 6,9%. Jadi yang unggul tetap Prabowo Gibran, diusul Anies Muhaimin, kemudian terakhir Ganjar. Kemudian kita lihat lagi teman ya, elektabilitas paslon versi survei PWS akhir Januari. Hasilnya kita lihat Anies dapat 21,3, Prabowo 52,3, kemudian Ganjar 19,7 dan tidak tahu 6,7%. Yang menang adalah Prabowo. Kemudian elektabilitas paslon versi LSI yang dilakukan survei pada 10 sampai 11 Januari 2024, hasilnya Prabowo Gibran teman 47%, Anies 23% dan Ganjar 21%, tidak menjawab 8%. Kemudian elektabilitas paslon versi Poltreking pada tanggal 1 sampai 7 Januari melakukan surveinya, hasilnya Anies 26%, Prabowo 46%, Ganjar Mahfud 20,6%, tidak menjawab 5,8%. Kemudian carta politika teman, kita lihat 26,7%, Anies 42%, Prabowo Gibran, kemudian Ganjar Mahfud 28%, tidak menjawab 3%. Jadi yang menang tetap Prabowo Gibran teman-teman. Kemudian kita lihat elektabilitas versi indikator menunjukkan Prabowo Gibran 48%, kemudian Anies Muhaimin 24%, Ganjar Mahfud 21%, tidak menjawab 5,6%. Lagi-lagi teman, Prabowo ini menang ya atas dua kandidat lainnya, Ganjar dan Anies. Kemudian kita lihat elektabilitas dari paslon versi IPO. Kita lihat Anies teman-teman dapat 34,5%, kemudian Prabowo 42%, kemudian Ganjar 21%. Nah itu teman, kalau kita melihat hasil survei jelang debat kandidat calon presiden kelima ya, pada tanggal 4 Februari 2024 hasilnya Prabowo Gibran mendominasi. Tetapi sekali lagi teman ya, ini berdasarkan hasil survei. Jadi ini bukan real hasil yang dihasilkan Pilpres 2024, karena ada swing voter atau masa mengambang yang juga belum menentukan pilihannya, apakah memilih Anies, Ganjar atau Prabowo, dan biasanya mereka akan menunggu
debat kandidat itu sampai selesai baru menentukan pilihan. Nah, ini juga ada berita yang cukup menarik teman ya. Keluarga besar alumni Gontor se-RI ini deklarasi dukung Amin. Alumni Gontor se-Indonesia ini dukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Kita baca beritanya dari Detik teman ya. Keluarga besar Ikatan Alumni Pondok Modern Gontor se-Indonesia bersama Forum Alumni Gontor mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan paslon Anies Muhaimin atau Amin di pemilu 2024. Deklarasi ditandatangani oleh sejumlah tokoh alumni Gontor, diantaranya Kiai Haji Rin Samsudin, Hidayat Nur Wahid, Dr. Husnan Bai Fanani, Kiai Haji Lalu Zulkifli Muhadi, Kiai Haji Muhammad Daniel, Dr. Andes Kiai Haji Dawam Soleh, Kiai Haji M. Nasir, Kiai Haji Bahtiar Nasir, Profesor Dr. Siswanto Masuri, serta sekitar 600 kiai-kiai pimpinan pesantren alumni Gontor, Ketua IKPM Gontor, Cabang Indonesia, dan Ketua Forum Alumni Gontor. Ini semakin menarik teman ya, dukungan publik masyarakat terhadap Pak Anies Baswedan yang berkontestasi di 2024. Ini suara masyarakat, suara rakyat. Makanya kalau kita melihat teman ya, berdasarkan survei kadang ini tidak sesuai dengan realita di lapangan. Karena banyak warga masyarakat yang menentukan pilihan kepada Pak Anies Baswedan, tetapi survei tetap menunjukkan Prabowo selalu di nomor 1, kemudian Anies, kemudian Ganjar Pranowo. Tetapi anehnya teman ya, di beberapa tempat ketika Pak Anies ini mau melakukan kampanye, mau melakukan sosialisasi, ada aja halangannya. Tempatnya itu tidak dikasih izin teman ya, atau sudah dikasih izin lalu dicabut izinnya, yang menyebabkan gagal Pak Anies ini melakukan kampanye atau sosialisasi terhadap misi visinya sebagai calon presiden. Kenapa mereka takut kepada Anies? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan bahwa Anies memang membahayakan mereka kalau menjadi presiden. Dan tentu Anies akan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti halnya ketika Pak Anies ini menjadi gubernur DKI Jakarta. Pak Anies sebagai figur yang mempersatukan semua kelompok, semua golongan, sehingga yang terjadi di Jakarta kemarin, kelompok-kelompok agama ini bersatu, rukun damai menjalankan kegiatan ibadahnya di Jakarta. Dan ini akan lebih menarik lagi teman, kalau Pak Anies menjadi presiden, akan mempersatukan semua golongan. Itu harapan banyak orang teman. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.